semua berada, Tuhan menyertai dan melindungi kita. Hari ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita karena seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, mengalahkan maut dan kematian. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersukacita dengan segenap hati kami, oleh karena hari ini kami merayakan ibadah hari kebangkitan Yesus Kristus, mengalahkan maut dan kematian. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan bersukacita. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan di dalam ibadah Paskah pada hari ini, ingatlah berita yang sangat penting. Ingatlah berita yang sangat penting. Yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu telah berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di Korintus, di mana Rasul Paulus berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah kamu dengar, yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan dengan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang dia terima dari Tuhan. Apa yang dia terima dari Tuhan? Berita yang sangat penting yang diterima oleh Paulus apa? Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jumat Agung yang sudah kita rayakan, kita benar-benar merenungkan dan menghayati bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah menanggung segala dosa dan cacat celah kita. Jadi Yesus Kristus benar-benar mati. Dan kemudian Yesus dikuburkan. Yesus benar-benar dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Dan di dalam berita Injil, berita yang sangat penting ini, Kristus juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dan Yesus pun menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain dan juga kepada ke-12 muridnya, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita.
bahwa iman percaya kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia, karena Dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saya bacakan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa sungguh benar Yesus bangkit. Dia datang menemui murid-muridnya dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan juga lambungnya yang tertikam. Dan kita melihat bagaimana para murid yang tadinya mereka takut, makanya mereka ada di ruangan yang pintu-pintunya terkunci dengan rapat karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ketakutan berubah menjadi damai sejahtera, berubah menjadi sukacita. Sebab ketika Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu," dalam firman Tuhan tadi tertulis, maka murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan sedikit pun di hati kita bahwa memang Yesus yang kita percaya, Dia benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian. Itulah berita Injil yang utuh yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil yang utuh yang memberikan kita keselamatan. Ingatlah berita yang sangat penting. Kita sudah tahu bahwa berita yang sangat penting adalah Injil Kristus. Mengapa berita Injil ini adalah berita yang sangat penting? Berita Injil ini sangat penting karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kalau Bapak Ibu kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berita Injil adalah berita yang sangat penting. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga orang Yunani. Dan juga semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini sangat terbuka jalan untuk datang kepada Yesus Kristus. Sangat kita bersyukur oleh Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Berita Injil ini adalah berita yang sangat penting karena selain di dalamnya kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka dikatakan di sana di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil ini adalah berita yang sangat penting. Oleh karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sangat menentukan keselamatan kita, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang, di masa yang akan datang. Orang benar hidup oleh iman. Jadi perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, adalah perjalanan iman. Dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Selanjutnya, mengapa berita Injil disebut berita yang sangat penting? Karena oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dapat binasa. Kalau kita perhatikan di dalam Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, puji Tuhan. Betapa kita bersyukur dan bersukacita oleh karena berita Injil yang sangat penting. Injil itu telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus? Yaitu supaya mereka teguh berpegang kepada Injil Kristus yang sudah mereka dengar dan yang sudah mereka terima. Kita semua pun sangat bersyukur dan bersukacita karena kita telah mendengar berita Injil. Kita telah menerimanya dan kita berpegang teguh kepada Injil Kristus, yaitu berita yang sangat penting. Dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman,
Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Selain kita berpegang teguh kepada Injil Kristus, tentu kita juga Bapak Ibu Saudara mau memberitakan berita yang sangat penting itu. Ada banyak hal yang mencoba menggoyahkan keimanan kita. Ada banyak hal yang mencoba mengalihkan kita supaya jangan berpegang kepada Injil Kristus. Apakah itu pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar firman Allah? Ada juga yang mencoba mau menggoyahkan iman kita oleh karena godaan-godaan dunia ini. Berbagai-bagai pencobaan, persoalan-persoalan yang terjadi yang kita hadapi. Belum lagi berbagai berita yang kita dengarkan. Ada berita yang bermanfaat. Ada berita yang baik yang kita dengar. Tapi ada juga berita yang menakutkan, yang membuat cemas, yang membuat khawatir. Belum lagi ditambah dengan banyaknya berita yang tidak benar, berita bohong, hoax yang sangat merugikan. Di hari zaman ini, dengan media sosial yang semakin berkembang, kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan mudah terpancing dengan berbagai berita yang kita lihat dan dengar di media sosial. Amati kebenarannya, pertimbangkan dengan matang bagaimana kita menyikapi dan menanggapinya. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan di hadapan Allah. Berita apa yang paling banyak yang kita dengar? Berita apa yang paling banyak Bapak Ibu dengar? Yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan kita. Dalam semua keadaan ini, dan dalam banyaknya berita yang kita dengar, ingatlah berita yang sangat penting, yaitu berita Injil Kristus yang datangnya dari Allah, yang memberi hidup, yang memberi kedamaian, yang memberi sejahtera, yang memberi kekuatan, yang memberi pertolongan, yang memberi penghiburan, dan juga memberi kita kemenangan dan pengharapan. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, adalah hidup penuh pengharapan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 8 dan 9 selanjutnya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dibangkitkan semangat sukacita kita oleh karena Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dan hidup kita ini adalah hidup penuh pengharapan. Dan kita percaya bahwa perjalanan hidup kita selama di dunia ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Itulah sebabnya kita boleh menyombongkan diri. Karena semua karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Di masa-masa yang sudah kita lalui, tentu Bapak Ibu semua sudah mengalami juga ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukar, ada pencobaan-pencobaan yang Bapak Ibu alami. Tetapi kalau sampai hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimanapun keadaan yang sedang terjadi sekarang dan keadaan yang terjadi ke depan, ingatlah berita yang sangat penting yang datangnya dari Allah, bahwa maut dan kematian pun sudah dikalahkan. Ketika ada virus corona, ketika ada kelaparan, ketika ada peperangan, dan berbagai-bagai persoalan, manusia takut menghadapinya. Tetapi sebenarnya di balik itu semua, manusia takut kematian. Tetapi tidak sebatas takut kematian sebenarnya. Ada lagi yang lebih mengerikan, yaitu setelah kematian. Apakah memperoleh kebahagiaan yang kekal selama-lamanya di surga? Atau akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya di neraka? Itu hal yang paling menakutkan. Memang secara manusia Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, yang terjadi sekarang ini, kita takut. Tetapi sebenarnya yang ditakuti adalah kematian. Dan yang paling ditakuti adalah kebinasaan yang kekal. Bagaimana mengatasi hal ini? Yesus Kristus yang kita percaya, dia sudah mati, dia sudah mengalahkan maut. Bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan kematian, tidak binasa, tidak mengalami penghukuman yang kekal, tetapi memperoleh kebahagiaan yang kekal selama-lamanya di surga. Berbahagia dan bergembira dan bersukacitalah Bapak Ibu Saudara. Kita berbahagia, kita bersukacita semuanya oleh karena Yesus yang sudah bangkit. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang terjadi. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Ingatlah berita yang sangat penting. Teguhlah berpegang kepada berita yang sangat penting. Dan beritakanlah berita yang sangat penting itu, yaitu Injil Kristus. Berita Injil Kristus adalah berita yang menyelamatkan. Berita di mana Injil itu
telah mematahkan kuasa maut dan memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan sukacita. Oleh karena iman percaya kami kepada Yesus tidak sia-sia. Karena Yesus benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dan memberikan kami hidup yang kekal. Itulah berita yang sangat penting. Di mana kami terus berpegang teguh kepada berita Injil. Dan juga memberitakan berita yang sangat penting itu. Yang datangnya dari Allah. Yang memberi hidup. Yang memberi kemenangan. Yang memberi kedamaian. Dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami ke depan adalah hidup yang penuh pengharapan kepada Allah yang kami percaya. Allah dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kami dalam kekuatan Tuhan, dalam kekuatan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami di dalam ibadah Paskah pada hari ini, di mana Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Secara pribadi dan juga keluarga besar GKI Eklesia Bima mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun berada. Kita percaya Tuhan selalu menyertai melindungi kita. Ingat berita yang sangat penting, berita Injil Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.